Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umat-Nya untuk merayakan Paskah, yaitu untuk mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sengat maut. Dengan hati yang gembira, kami Perhalado HKBP Resort Depok 1 menyampaikan kepada seluruh jemaat, selamat Paskah. Oleh karena itu, sampaikan juga salam Paskahmu kepada yang duduk di sekitarmu. Ucapkanlah selamat Paskah dan salam sejahtera bagimu. Untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita melalui kebangkitannya, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 93 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dan akan membangkitkan kita juga selama-lamanya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kehidupan kami sehingga kami berpengharapan selalu karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah
memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami untuk selalu memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 89 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan di pesta pertama di hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang menolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 633 ayat 1. Allah telah menyatakan kasih setia-Nya dalam hidup kita. Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, dan dengan kematiannya sebagai ganti dan penebusan atas dosa dan pelanggaran kita, supaya kita kembali beroleh hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Karena itu saudara yang terkasih, tunduklah dan marilah kita memohon pengampunan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kini kami umat-Mu yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Sungguh kami menyadari betapa seringnya kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar itu. Kami sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik melalui perkataan, tindakan, dan cara-cara kami yang melalui sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, insan yang lemah ini. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang ini kepadamu. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, sebab Akulah Tuhan Allah-Mu, dan tidak ada juru selamat selain daripada-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 179 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar epistel pada pesta Paskah hari ini, tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 27. Beginilah bunyinya. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengar epistel pada pesta Paskah hari ini, tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 27. Beginilah bunyinya. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 92 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 96 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat Paskah bagi kita semua. Surrexit Christus. Haleluya. Itulah salam Paskah. Artinya telah bangkit Kristus. Terpujilah Tuhan. Itulah nyanyian orang percaya merayakan Paskah.
Kita tidak berhenti dalam ratap tangis di Golgota, tetapi kita memulainya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Jumat Agung, ketika kita melihat Yesus, bukanlah melihat kematian, tetapi melihat kehidupan. Inilah yang dibuktikan oleh Paskah, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan Dia mengalahkan kematian. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya kebangkitan Yesus Kristus juga adalah memenangkan kehidupan kita, membangkitkan semangat yang letih lesu, memberikan semangat yang berapi-api bagi kita semua dalam suasana Paskah kali ini. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam Paskah pertama ini, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pesta Paskah adalah pesta kebangkitan. Kita bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit dari air mata kesedihan dan menuju suatu semangat dan pengharapan yang baru. Paskah adalah mengusir ketakutan. Sebagaimana dikatakan dalam firman ini, 2 kali dikatakan jangan takut. Pertama, malaikat itu menyerukan kepada perempuan-perempuan, "Jangan takut." Yang kedua, Yesus menyampaikan kepada mereka, "Jangan takut." Paskah adalah mengambil ketakutan manusia oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Apakah ketakutan manusia? Yang pertama dikatakan dalam nats ini, perempuan-perempuan itu takut. Takut terhadap gempa, bencana alam yang mereka saksikan sendiri. Mereka takut pada situasi baru karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kubur Yesus. Mereka takut kehilangan mayat Yesus. Mereka takut atas peristiwa kebangkitan itu sendiri. Mungkin banyak lagi ketakutan-ketakutan perempuan itu di sini. Tetapi dalam ketakutannya mereka berani juga datang ke kubur Yesus. Ini satu misteri kehidupan yang disampaikan oleh Alkitab bagi kita. Benar, banyak ketakutan kita. Selain perempuan-perempuan itu, kita juga menyadari ketika Jumat Agung, para murid-murid takut. Takut kehilangan Tuhan Yesus. Takut dituduh sekongkol dengan Tuhan Yesus. Takut diadili oleh orang Romawi. Takut diadili oleh mahkamah agama. Sehingga mereka jauh, bahkan telah pergi melarikan diri dari peristiwa salib. Itulah ketakutan para murid-murid. Saudara-saudara, mungkin kita juga saat ini adalah orang-orang yang takut. Takut diserang virus corona. Takut bangkrut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan ekonomi. Takut kehilangan daya imun tubuh. Banyak hal yang kita takutkan. Benar, secara manusiawi, saat ini kita dilanda suasana yang mencekam. Ketakutan atas darurat kesehatan yang dialami seluruh dunia. Kiranya semangat Paskah ini memberikan semangat kebangkitan bagi kita. Malaikat itu dan Tuhan Yesus juga berkata, jangan takut. Ini penting bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan takut. Malaikat itu mengatakan di sini jangan takut. Yesus juga mengatakan jangan takut. Berarti ketakutan kita itu, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita prediksi hal-hal buruk terjadi pada kita telah digaransi oleh Tuhan Yesus. Karena itu jalanilah seluruh perjalanan kehidupan kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan ditolong. Kita akan dikuatkan mengusir segala ketakutan kita. Yang kedua dari semangat Paskah hari ini, kita diundang supaya jangan mencari Yesus yang disalibkan. Melihat Yesus yang disalibkan benar, tetapi mencari Yesus yang disalibkan adalah di stop oleh malaikat di sini. Malaikat menyadari kegelisahan mereka. Jangan cari Yesus yang disalibkan, tetapi lihatlah Yesus yang disalibkan, supaya engkau melihat peristiwa besar. Yesus telah mengorbankan hidupnya untukmu. Tetapi jangan cari Yesus disalibkan, jangan cari Yesus di Golgota, tetapi carilah Yesus di Galilea, yang memanggil murid-murid, yang mengajari murid-murid, yang berkhotbah tentang kerajaan Allah, yang menyembuhkan, yang memberikan semangat, dan yang melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan umat manusia. Melihat Yesus di Golgota, yes. Tetapi mencari Yesus di Golgota, no. Kenapa? Karena kita tidak mencari Yesus yang disalibkan dan yang mati,
tanpa kebangkitan. Paskah membuktikan Yesus itu adalah Yesus yang disalibkan dan sekaligus juga yang dibangkitkan. Saudara-saudara, karena itu kalau malaikat di sini mengatakan, engkau mencari Yesus yang disalibkan, air mata kesedihan. Berhentilah menangis, berhentilah dalam kesedihan, berhentilah dengan meratapi peristiwa-peristiwa pahit dalam hidup kita. Tetapi mulailah dengan semangat kebangkitan. Yesus telah bangkit untuk kita. Karena itu bangkitlah dan menjadi murid-muridnya. Inilah yang diundang untuk kita yang ketiga, yaitu pergilah ke Galilea. Mengapa Yesus memerintahkan mereka pergi ke Galilea? Karena di Galilea lah Yesus memanggil murid-murid. Karena di Galilea lah Yesus mengajari mereka tentang kerajaan Allah. Karena di Galilea lah Yesus berkhotbah, khotbah di bukit yang sangat indah. Dan di daerah itu juga Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar yang membuktikan Yesus itu adalah anak Allah. Kalau firman ini mengatakan, kembalilah, segeralah ke Galilea, itu adalah perintah bagi kita. Mari belajar menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mencari makna kerajaan Allah dalam kehidupan kita, yang meneguhkan kita dengan khotbah-khotbah Tuhan Yesus dan seluruh pelayanan Tuhan Yesus. Yang keempat dari firman ini, malaikat memerintahkan, beritakanlah kebangkitan Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Apa artinya ini? Kita harus memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan berita sukacita. Surrexit Kristus. Haleluya. Telah bangkit Kristus. Terpujilah Tuhan. Semua orang harus tahu. Semua orang harus mengetahui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, yang telah mengalahkan kematian dan memberikan kehidupan kepada umat manusia. Dengan demikian saudara-saudara, saya, Anda, dan seluruh umat Kristen di dunia ini harus memberitakan Kristus yang bangkit kepada saudara-saudara Tuhan Yesus. Siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus? Saudara-saudara Tuhan Yesus itu menurut Alkitab Yakobus dan saudara-saudaranya yang lain. Bukan hanya Yakobus, Yohanes, Petrus, bukan. Bukan hanya ke-12 murid saudara-saudara Tuhan Yesus, bukan. Bukan hanya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, menerima makan 5.000 orang dengan 2 ikan 5 roti. Matius 25 mengatakan, saudara Tuhan Yesus adalah orang-orang kecil, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, orang yang dipenjara, orang yang memiliki pergumulan yang berat. Itu semua adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus menyuruh dan mengutus kita supaya orang-orang Kristen mau melanjutkan misi pelayanan Tuhan Yesus, meneguhkan orang yang lemah, menolong orang yang sakit, membantu mereka yang tersingkirkan dalam kehidupan ini. Itulah tugas gereja yang sesungguhnya. Beritakanlah Injil kepada saudara-saudara Tuhan Yesus. Siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus itu? Saya, Anda, orang-orang yang di pinggir jalan,
orang-orang yang di penjara, orang-orang yang di rumah sakit, orang-orang yang bergumul saat ini. Semangat kebangkitan menugaskan dan mengutus kita untuk melakukan pelayanan misi Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita melanjutkan misi Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan berita kebangkitan-Mu. Berita kebangkitan-Mu mengusir ketakutan kami dan para murid-murid. Ya Tuhan, terima kasih karena kebangkitan-Mu memberikan semangat bagi kami. Biarlah setiap orang yang takut, biarlah setiap orang yang gelisah, biarlah setiap orang yang khawatir dalam hidupnya hadir Tuhan untuk mengusir ketakutan kami. Berikanlah semangat, berikanlah kebangkitan bagi kami, supaya kami bangkit dari keterpurukan ini. Ya Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Engkau telah mendahului kami di Galilea, dan Kau mengajak kami, memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Jadikanlah kami Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, sehingga hidup kami, keluarga kami menjadi murid-murid-Mu yang setia. Firman-Mu hari ini Tuhan mengundang kami untuk memberitakan kebangkitan-Mu kepada saudara-saudaramu di dunia ini. Biarlah kami orang-orang percaya dan seluruh umat Kristen melakukan misi agung ini, sehingga kami memberitakan kebangkitan-Mu kepada setiap orang. Biarlah yang lemah memperoleh kekuatan, biarlah orang yang sakit memperoleh kesembuhan, biarlah orang-orang yang di penjara memperoleh kebebasan, biarlah orang-orang yang bergumul dan berbeban berat Tuhan berikan, Tuhan angkat pergumulan mereka, sehingga mereka bisa berdiri tegak mengikuti Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa dan perbuatan kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 1 dan berikutnya, kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita nyanyikan karena Engkau yang punya kerajaan.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan memberkati.